Mereka yang selamat melanjutkan perjalanan, dan ternyata lubang tadi terhubung dengan terowongan yang ada di bawah jalan. Mereka pun senang dan berteriak untuk meminta pertolongan, berharap ada yang mendengar dan menolong mereka, tapi apa yang mereka harapkan hanyalah sia-sia. Karena di atas jalanan sangat ramai, jadi suara mereka tidak akan terdengar dari permukaan. Flat membuka HP-nya namun tidak ada sinyal. Ia mencoba berada di tempat yang lebih tinggi, namun dihalangi sebuah besi. Mereka bekerja sama untuk menyingkirkan besi yang menghalangi tersebut. Tetapi waktu mereka tidak banyak. Air mulai masuk melalui lubang tadi, tandanya mereka juga akan tenggelam. Mereka berhasil menyingkirkan penghalang, dan Dennis naik untuk mencari sinyal, tapi tetap saja HP-nya tidak menangkap sinyal. Tanpa disengaja HP tersebut jatuh, padahal itu satu-satunya harapan mereka. Tapi tanpa diduga, si ibu-ibu ini yang bernama Galina, ternyata dia adalah mantan pemain bola tangan tingkat nasional. Jadi dia berhasil menangkap HP saat terjatuh. Adegan memperlihatkan bahwa di atas sana disibukkan dengan para korban yang terluka. Para reporter juga tak ketinggalan untuk meliput kejadian ini, serta istri Andrew, yaitu Irina, yang masih mencari kabar anak dan suaminya. Алло, здравствуйте. К вам поступил? Sementara keenam korban yang masih mencari jalan keluar harus menghadapi bahaya berikutnya. Air mulai naik dan mereka serentak menaiki benda ini agar tidak tenggelam, dan tentunya mereka akan terbawa ke permukaan. Dengan semangat mereka berteriak meminta bantuan, namun dengan jarak yang masih belum cukup, sehingga teriakan mereka tidak ada yang mendengar. Andrew pun melihat HP-nya, barangkali HP-nya sudah bisa menangkap sinyal. Dan ternyata benar, HP-nya menangkap sinyal. Tapi pada saat ingin menelpon istrinya, HP tersebut langsung direbut oleh Flat. Dan Flat lah yang berbicara dengan Irina. Setelah memberitahukan keberadaan mereka, Irina langsung menghampiri petugas dan segera menuju tempat tersebut. Tapi saat petugas akan menuju tempat tersebut, kereta yang menghalangi air terdorong, sehingga seketika air surut dan mereka terseret ke bawah. Di saat itu juga tim penyelamat yang sedang menyusuri terowongan terhantam oleh derasnya air. Beruntung tim penyelamat berhasil selamat dari terjangan air. Tanpa diduga, mereka kehilangan Kusya. Mereka segera sadar dan langsung mencari. Tak lama kemudian Kusya ditemukan dengan selamat. Mereka juga baru sadar bahwa Galina yang bersamanya sudah tidak ada. Mungkin sudah terlalu jauh dia terseret air. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, tim penyelamat datang untuk memasuki terowongan dari atas. Karena para korban sudah meninggalkan tempat tersebut, alhasil tim penyelamat tidak mendapati seorang pun. Kini kondisi para korban sudah sangat lelah, ditambah Flat yang tengah cedera pada kakinya. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil mengumpulkan tenaga kembali. Di sini Flat menjelaskan kemungkinan hal buruk yang akan terjadi, dan memang benar, itulah yang akan direncanakan oleh pemerintah setempat. Flat melanjutkan ocehannya dan memancing amarah Andrew. Sampai di sini kita tahu bahwa Andrew sebenarnya tahu kalau istrinya selingkuh dengan Flat. Hingga obrolan ini berlanjut menjadi baku hantam. Flat dan Andrew melanjutkan perkelahiannya sampai masuk ke dalam air. Ketika Andrew berusaha menekan kepala Flat ke dalam air, tiba-tiba seorang wanita muncul ingin melerai dan berteriak sangat keras. Teriakannya membuat petugas penyelamat mendengar suaranya. Ternyata wanita yang berteriak ini adalah Galina. Dia menghilang ketika air surut tadi. Dua orang penyelamat mendengar suara tadi langsung menghampiri. Dan betapa kagetnya mereka karena siapa sangka masih ada korban selamat yang terjebak di dalam. Tapi tiba-tiba dasar sungai mulai runtuh, yang berarti tidak akan memakan waktu lama untuk membanjiri seluruh terowongan rel kereta api tersebut. Dengan kondisi mereka mulai terhantam derasnya aliran air, petugas penyelamat tadi menghubungi tim lainnya.
Ia menyatakan bahwa masih ada korban yang selamat dan meminta untuk segera mengevakuasi mereka. Tapi adu argumen terjadi, dan keputusan yang sangat tepat, pintu ditutup sebelum air dengan volume yang sangat besar akan menghantam mereka. Di jalan terlihat Irina tengah putus asa dan bersedih karena mengira bahwa keluarganya tidak akan selamat. Korban yang selamat memberi tanda lewat celah besi yang menghalanginya naik, dan asisten masinis nyaris saja tidak mengetahui hal tersebut. Beruntung ia menoleh dan sadar akan hal itu, ia segera meminta bantuan orang lain untuk mengangkat besi tersebut. Irina yang sedang putus asa berjalan menjauh dari lokasi. Ia melihat gadis kecil mengingatkan kepada putrinya. Bersamaan dengan itu, putrinya Kusya berhasil dievakuasi dan segera teriak memanggil ibunya. Kusya berlari menghampiri Irina dan memeluknya. Satu persatu korban berhasil diangkat naik tanpa terkecuali anjing yang selalu menemani dari awal. Andrew terakhir kali dievakuasi. Setelah ia sampai di permukaan, ia memandangi anak dan istrinya yang sudah bersama. Di situ pun ada selingkuhannya si Fred. Dengan rasa kecewa, Andrew berjalan tanpa menghiraukan mereka. Irina yang sedang menggandeng tangan Andrew langsung ditepis. Sementara Fred kecewa karena Irina lebih memilih untuk menemani suaminya dibanding dia. Ya iyalah suaminya. Andre, Irina, dan Kusya pergi bersama dengan mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit, dan film pun selesai. Itulah film Metro yang dirilis pada tahun 2013. Semoga Anda terhibur dan nantikan lambe saya untuk menceritakan film lainnya.